warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Krisnawan. Pada tanggal 30 November 2020, hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dari Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat saja Pak. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Ya. Nah, kita hari ini sedang melakukan pembelajaran luring. Jadi kita dibagi menjadi dua kelompok. Kalian adalah kelompok yang pertama, nanti kelompok yang kedua adalah hari berikutnya. Ya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Ayo, Nando, dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Untuk absen, saya panggil ya. Nando, hadir. Hadir. Evan, Hadir. Cynthia, Hadir. Putri. Hadir. Nah, untuk yang lain hari berikutnya ya. Nah, sebagai penambah semangat kita dalam kegiatan hari ini, mari kita menyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Saya harap menyanyi dengan nada yang keras, semangat, dan jangan dulu. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Semoga lagu Garuda Pancasila menjadi awal dari semangat kita belajar hari ini. Baik, kegiatan kita hari ini nanti adalah tema 5 ekosistem, sambil dibuka bukunya ya, tema 5. Subtema 1, pembelajaran 1, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan dari kegiatan kita hari ini nanti adalah kalian mengerti dan memahami apa itu cerita teks non fiksi, ya. Yang kedua,
Nanti anak-anak harus mengetahui dan memahami apa itu ekosistem biotik, abiotik, kemudian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perhatikan materi yang Bapak tampilkan di depan ya. Ini kita tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan sudah kita awali tadi. Berikut ini adalah ringkasan materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan teks non-fiksi. Arti dari teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan di dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Teks non-fiksi berupa paragraf yang tersusun dari informasi yang berkaitan. Jadi paragraf-paragraf teks non-fiksi itu berisi informasi. Cara menggali informasi ada 3. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Yang ketiga, dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Di sini nanti siswa akan memperhatikan sebuah teks non-fiksi dengan cara membaca. Ada 3 paragraf. Siswa nanti menganalisa manakah informasi yang terkandung di dalam sebuah teks. Berikut adalah hasil dari mencari informasi dari teks. Pada paragraf yang pertama, apa jenis makanan hewan? Jawabannya adalah jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Pada paragraf yang kedua, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Jawabannya adalah bagian tumbuhan yang menjadi makanan hewan adalah daun. Pada paragraf ketiga, apa makanan hewan lain tumbuhan? Jawabannya adalah hewan makan hewan yang lebih kecil. Cara menggali informasi dari teks yang kedua dengan menentukan ide pokok. Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah jenis makanan hewan ada 2, yaitu tumbuhan dan berupa hewan lainnya. Pada paragraf yang kedua, daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Pada paragraf yang ketiga, hewan memakan hewan yang lebih kecil. Pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan ekosistem. Nanti anak-anak memperhatikan gambar lingkungan yang sudah ditampilkan di dalam media. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem ada 2, yaitu yang pertama ekosistem air, yang kedua adalah ekosistem darat. Ekosistem air meliputi ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem darat meliputi ekosistem hutan hujan, padang rumput, gurun, dan tundra. Komponen ekosistem ada 2. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup. Contohnya adalah tanah, udara, air, cahaya matahari. Anak-anak nanti perhatikan gambar lingkungan berikut.
ada sebuah ekosistem dan terdapat dua komponen. Yang pertama adalah biotik dan abiotik. Dari memperhatikan gambar tersebut, anak-anak bisa menyebutkan komponen biotik seperti pohon, rumput, jamur, kerbau, burung, kura-kura, kata, ikan, dan kepiting. Pada komponen abiotik, komponennya meliputi sinar matahari, udara, air, tanah, dan batu. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan berbeda. Jenis makanan hewan ada dua, berupa tumbuhan dan berupa hewan lain atau hewan kecil. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda, sehingga hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, yang kedua karnivora, hewan pemakan daging, dan yang ketiga omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Susunan gigi herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama, susunan gigi herbivora terdiri dari 2 jenis gigi, yaitu adalah gigi seri dan gigi geraham. Sedangkan susunan gigi hewan karnivora ada 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang terakhir adalah susunan gigi omnivora, terdiri dari 3 jenis gigi, yaitu yang pertama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Beberapa contoh hewan herbivora ada gajah, kambing, dan burung pemakan tumbuhan atau sari-sari dari tumbuhan. Contoh hewan karnivora ada singa, ada buaya, dan elang dari bangsa burung yang pemakan daging. Contoh hewan omnivora ada tikus, ayam, dan beruang. Itulah tadi materi kita atau ringkasan dari materi kita. Sekian, terima kasih. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi teks non-fiksi itu cerita nyata. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Di awal kegiatan pembelajaran kita waktu tema 3, kita sudah mempelajari tentang apa itu surat kabar dan majalah. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Media elektronik dan media cetak. Nah, di sini teks non-fiksi itu berupa paragraf yang tersusun dari informasi yang memiliki keterkaitan. Cara menggali informasi, diperhatikan itu ya. Caranya. Yang pertama apa? Membaca teks dengan seksama. Nah, yang kedua, Membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. yang ketiga, Menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. ya. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi, ini ada contoh teks non-fiksi jenis makanan hewan. Bisa dilihat di buku yang sudah kalian bawa ya, di halaman 5. Sambil dilihat juga yang Bapak tampilkan di sini. Jadi itu adalah cerita teks non-fiksi. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf yang Bapak tampilkan? 3. Ya. Ada 3 paragraf. Jadi nanti dalam menentukan teks non-fiksi,
dibagi menjadi 3 paragraf. Jadi paragraf pertama itu apa? Informasinya. Yang kedua, di paragraf 2 itu apa informasi yang terkandung dalam teks non fiksi. Yang di paragraf 3 apa? Jadi, nah di sini sudah saya kasih contoh. Paragraf yang pertama, setelah kita baca dulu ya, ada 3 paragraf itu dibaca. Paragraf yang pertama, informasinya adalah jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Itu ada di paragraf yang pertama, baris pertama. Sambil dilihat di buku ya. Ya. Makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Paragraf yang kedua, informasinya adalah bagian tumbuhan yang menjadi makanan hewan adalah daun. Di paragraf 2 diperhatikan. Ya. Tuh. Paragraf 3, informasi adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi dari cerita yang Bapak tampilkan di atas tadi, jenis makanan hewan, ada 3 informasi. Jadi bagaimana cara menggali informasi? Ada 3. Nah, yang pertama itu membaca dulu. Jadi nanti anak-anak harus membaca. Setelah membaca, kemudian membuat dan menjawab pertanyaan. Artinya kalian nanti buat soal, dijawab. Ya. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Itu caranya gimana? Loh, caranya menentukan ide pokok itu ya harus membaca dulu. Kalian baca dengan seksama. Setelah kalian baca teks yang sudah kalian baca, digaris bawahi boleh. Dicetak tebal juga boleh kalau kalian menggunakan laptop untuk belajar. Bisa ya? Yang penting harus membaca. Kalau tidak membaca pasti tidak bisa. Sesuatu hal untuk mencari informasi itu harus sering-sering membaca. Cara yang kedua ini menentukan ide pokok, sama seperti cara yang pertama. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah ekosistem. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan itu. Perhatikan, itu ada gambar sebuah wilayah yang dihuni oleh beberapa makhluk hidup, baik makhluk hidup biotik dan abiotik. Sambil dibaca di depan, apa definisi ekosistem yang bisa kalian baca dari depan itu? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem itu hubungan timbal balik. Jadi di dalam wilayah bisa kalian lihat ada tumbuhan, ada hewan-hewan ya. Selain ada hewan, ada apa lagi? Rumput, air, terus ikan, ya hewan. Terus ada apa lagi? Matahari. Ada apa lagi? Burung. Ada apa lagi? Kumpulan yang ada di gambar itu adalah contoh gambar dari ekosistem atau hubungan timbal balik. Jenis ekosistem ada 2. Yang pertama ekosistem air. Ada air, ada 2 jenis air ya. Yang pertama air tawar dan air tawar rasanya ya tawar. Air laut rasanya asin. Yang kedua ekosistem darat, contohnya
hutan hujan. Yang kedua, Padang rumput. padang rumput. Yang ketiga, Gurun. dan yang keempat, Tundra. 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 Nah, komponen ekosistem itu ada biotik atau makhluk hidup. Komponen yang kedua abiotik atau benda tak hidup. Benda hidup atau biotik itu contohnya yang makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Abiotik itu benda tak hidup. Dalam hal ini yang berasal dari lingkungan ya, ada tanah, itu tidak hidup ya tanah ya. Udara, air, cahaya matahari itu adalah abiotik atau benda-benda tak hidup. Perhatikan. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Itu ada contoh ekosistem. Sebutkan komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotik ada makhluk hidup dari yang makan makanan yang berbeda. Ada 3 jenis penggolongan makanan hewan. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora itu apa? Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Yang kedua, Karnivora. karnivora itu apa? Pemakan daging. Yang ketiga, Omnivora. omnivora itu adalah pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi hewan itu dapat makan tumbuhan juga dapat makan daging atau hewan lain. Contoh herbivora, ada yang bisa menyebutkan? Sapi. Bayangkan dulu contoh yang Bapak tanya. Hewan herbivora yang makan rumput. Sapi, kambing, kuda. Kalau yang memakan daging? Singa. Kucing. Kucing juga makan daging. Ya, sebenarnya kucing juga makan daging, cuman karena sering dipelihara, kadang diberi makan selain daging juga mau ya, karena sudah terbiasa. Omnivora contohnya? Tikus. Bentar. Semut. Nah, sebelum kita menuju contoh dari ketiga hewan itu, kita perhatikan dulu susunan gigi. Hewan herbivora, karnivora, omnivora itu memiliki susunan gigi yang berbeda. Yang pertama, herbivora. Susunan gigi terdiri dari gigi seri dan geraham. Hanya ada 2 jenis untuk herbivora. Makanya dia tidak memakan daging. Susunan gigi yang ketiga adalah omnivora. Apa saja gigi omnivora? Ada gigi terus dan geraham ya. Jadi ada 2 hewan yang susunan giginya lengkap, yaitu hewan karnivora dan hewan omnivora. Memiliki 3 jenis gigi. Sedangkan herbivora hanya memiliki 2 jenis gigi. Itu perbedaannya. Contoh hewan karnivora, herbivora. Ada gajah, kambing, burung yang termasuk burung pemakan tumbuhan itu bisa dikatakan herbivora. Jadi bisa dilihat dari bentuk paruhnya. Contoh hewan karnivora, ada singa, macan, buaya, dan burung elang. Bentuk paruhnya berbeda dengan yang pertama. Perhatikan dulu ya paruhnya. Nah, kalau itu adalah paruh burung pemakan tumbuhan, panjang ya. Hantu ya, termasuk karnivora. Elang, perhatikan burungnya agak melengkung ya. Hewan omnivora ada 3, itu ada beruang. Beruang itu juga termasuk omnivora.
dan tikus. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita mulai dari teks non fiksi, ekosistem atau hubungan timbal balik, dan juga penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Dari sini ada pertanyaan. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ini ada tugas kelompok, jadi kita berkelompok ya, berdua-dua ya. Kelompoknya laki-laki dan perempuan ya. Kita kerjakan ini. Ayo. Kerjakan. Gabung ya. Gabung. Nah. Nah. Ditulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama ya. Nah, jadi kerjakan secara berkelompok itu. Walaupun ada satu-satu, tapi nanti itu berkelompok. Tulis nama. Tulis nama. Selesai ya? Selesai. Baik. Jika sudah selesai, saya minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok, baik kelompok 1 dan kelompok 2, untuk membacakan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo, dibaca yang keras, ya. Pengolahan hewan. Hewan yang herbivora adalah sapi, kuda, badak, dan kelinci. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian berani maju di depan. Nah, baik. Kelompok yang kedua, hasil presentasinya maju. Pengolahan hewan herbivora adalah macan tutul, singa, hiu. Ya, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan yang keras. Baik, itu tadi perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Baik. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita tadi, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa kegiatan pembelajaran kita tadi? Oh ya, ayo silakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kegiatan kita? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah komponen ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik, dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan ada 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari teman kita. Jadi saya tambah ya. Betul, kesimpulan kegiatan kita ini yaitu yang pertama tadi cerita tentang teks non fiksi. Ya, bagaimana cara menggali, bagaimana cara mencari informasi di dalam teks non fiksi. Anak-anak juga sudah mengerti. Kemudian yang kedua, juga tadi sudah disebutkan bahwa komponen ekosistem ada 2, biotik dan abiotik. Kemudian penggolongan jenis makanan juga ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Itulah tadi kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian tetap belajar di rumah, walaupun kita tidak sering bertatap muka, dan walaupun kita dibagi menjadi 2 kelompok selama luring. Bapak harap kalian tetap semangat di dalam belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Saya akan terus mengingatkan kalian untuk terus menjaga kesehatan. Jangan
Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo Nando, dibimbing temannya untuk berdoa. Sesudah pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa